Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Qala ta'ala fi kitabihil karim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Shadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salahu awwali hadhil ummah bizuhdi wal yaqin wa yahliku akhiruha bil bukhli wal amal atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala khaliqul akwani kulliha, yang menciptakan seluruh alam semesta, dan Allah adalah as-samad. Allah taala ghaniyun 'anil alamin. Allah taala tidak memerlukan apapun, tidak perlu pada siapapun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Mimma tumbidul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sehingga ulama sampaikan wa mimma la ya'lamun ini menegaskan bahwa jumlah makhluk berapa jenisnya yang tahu hanya Allah. Tidak ada yang tahu illallah, kecuali Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada selembar daun pun jatuh melainkan ada dalam ilmu Allah. Wala habatin fi zulumatil ardi. Sebutir biji di tengah kegelapan bumi. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitab mubin. Dan dia adalah zat ya man la taruhul uyun, yang tidak terlihat oleh mata. Wala yasil wasifun, dan tidak bisa diceritakan sifat-sifatnya. Wala tukhallidhu dzunun, dan tidak tercampur oleh prasangka-prasangka. Mata tidak melihat, hatta malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pun tidak pernah melihat Allah taala. Sehingga tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah tunjukkan padaku zatmu, anzur ilaik, supaya aku melihatmu. Qala lan tarani, tidak mungkin kamu melihat saya. Padahal Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini Allah taala berikan kekuatan luar biasa, keberanian, kekuatan fisik, kekuatan rohani, udah segala-galanya luar biasa. Tapi untuk melihat Allah, qala lan tarani, tidak mungkin kamu melihat aku. Padahal Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih, bagaimana malaikat Israel aja ditempeleng. Datang tempeleng sampai buta sebelah matanya. Pulang menghadap Allah, ya Allah engkau utus aku pada orang yang segalak ini, sekuat ini. Tapi untuk melihat Allah, lan tarani. Maka Allah adalah la tarahul uyun. Nanti di akhirat baru wujuhu yawma dzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari wajah-wajah begitu cerah, ila rabbiha nadhirah, pada Rabbnya mereka semua melihat. Tapi itu nanti. Wala tukhalitu dzunun, segala macam prasangka tidak akan bisa mencampuri Allah Ta'ala.
yang kita sangka, kita kira, kita bayangkan, kita anggap Allah begini. Allah tidak begitu. Wala yasifuhul wasifun. Orang akan bercerita tentang Allah Ta'ala, tidak akan ada habisnya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Andaikan seluruh pohon ditebang, dimasukkan pabrik, lalu semuanya dibuat pena. Wal bahru yamudduhu, dan seluruh lautan, seluruh samudra, semua air, semua diproses, dirubah menjadi tinta. Kita nggak bisa bayangkan, Pak. Satu pohon segede badan kita aja udah jadi berapa ribu pena itu. Ini pohon di seluruh muka bumi ada berapa miliar, ada berapa triliun itu. Semuanya dibuat pena. Kemudian seluruh air dibuat tinta. Bapak yang mungkin pernah mengalami di pesantren zaman dulu, nulis pakai tinta yang ditotol itu tempat tinta segini. Kalau seandainya itu penuh, dipakai nulis satu kitab juga nggak habis tuh. Nah, ini begitu banyaknya tinta sampai semua lautan jadi tinta. Dan untuk apa? Menulis kebesaran Allah. Ma nafidat kalimatullah. Kalimat Allah tidak akan ada habisnya. Sehingga andaikan seluruh penulis dikumpulkan, atau seluruh manusia diberi kemampuan untuk menulis, tambah seluruh jin, tambah seluruh malaikat, semuanya diberi pena, semuanya diberi kertas, semuanya diberi tinta, tulis tentang Allah, tulis kebesaran Allah, tulis sifat Allah, tulis kekuasaan Allah, tulis semua tentang Allah yang kau mampu, yang kau tahu. Maka semua orang akan menulis, Pak. Pelajar menulis bagaimana kemampuannya, guru menulis lebih banyak lagi, para dosen, profesor menulis tentang Allah mungkin lebih hebat lagi, para ulama menulis tentang Allah lebih luas lagi, para aulia yang sudah ma'rifatullah lebih jauh lagi menulis tentang Allah, para anbiya alaihissalatu wassalam yang begitu dekat dengan Allah akan menulis tentang Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, karunia Allah, maghfirah Allah, maafnya Allah, pemaafnya Allah, pengampunnya Allah, maha pemberinya Allah, semuanya menulis tentang Allah. Sampai semua kehabisan kata-kata. Pelajar menyerah, guru menyerah, dosen menyerah, wartawan, sastrawan, semuanya menyerah. Tinggallah para aulia yang masih menulis, akhirnya menyerah juga. Tinggal para anbiya masih menulis, akhirnya menyerah juga. Semuanya dah angkat tangan, kalimat Allah tidak akan ada habisnya. Ma nafidat kalimatullah wala tughayyirul hawadith. Segala macam perubahan yang terjadi di dunia ini, kejadian-kejadian itu nggak ada pengaruhnya pada Allah. Seandainya seluruh manusia ala atqa qalbi rajulin wahidin, awwakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, seluruhnya menjadi orang yang paling takwa, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Maka Allah mengingatkan, qalatul a'mar qul la tamunnu alayya islamakum yamunnuna 'alaika an-salamu. Orang-orang sebagian masuk Islam di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa berjasa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, Nabi sendirian, untung saya masuk Islam. Jadi Nabi agak terhibur, jadi Nabi agak senang dengan masuk Islamnya kami. Maka Allah ingatkan, enggak boleh punya perasaan begitu. Qul la tamunnu alayya islamakum. Jangan kalian merasa berjasa, merasa berbuat baik padaku dengan masuk Islamnya kalian, enggak sama sekali. Tapi walakinna manallahu alaikum, tapi Allah Ta'ala yang berjasa, berbuat baik pada kalian. An hadaakum lil iman, telah berikan petunjuk iman pada kalian. Maka
Wala tughayyir hawadits. Allah Ta'ala dengan segala kejadian, andaikan seluruh manusia beriman sekalipun, iblis taubat sekalipun, Fir'aun taubat, Namrud taubat, semuanya taat pada Allah seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu sedikit pun tidak menambah kerajaan Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, semuanya menjadi penjahat. Misalnya na'udzubillah, thumma na'udzubillah, semuanya murtad, semuanya mengaku Tuhan seperti Namrud semua, seperti Fir'aun semua. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a, itu pun tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Allah As-Samad. Beda dengan kita manusia, Pak. Punya perusahaan, kita jadi direktur misalnya, kita jadi owner misalnya, anak buah 100, 10 aja demo, dah rontok kita rasanya. Waduh, bahaya ini. 50 mogok gak mau kerja, goyang perusahaan. Atau kita jadi kepala desa, sepertiga aja protes berdiri depan kantor, demo, mereka gak mau taat, dah bingung kita. Tapi Allah Ta'ala tidak. Hatta seluruh makhluk ingkar pada Allah, Allah gak terpengaruh. Dalam satu kitab, Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya Allah, adakah seluruh makhlukmu ingkar padamu, menentangmu, apa yang akan kau buat? Aku akan panggil hewanku, sehingga seluruh langit bumi 7 lapis ini sekali telan habis dia. Ya Allah, hewan itu di mana? Di kandangnya. Kandangnya di mana? Dalam ilmuku saja. Kebayang, Pak? Ada hewan menelan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, sekali telan habis. Segede apa hewannya itu? Masya Allah. Dan itu bukan hanya satu, di kandangnya, kata Allah Ta'ala. Kandangnya di mana? Dalam ilmuku saja. Maka Allah adalah Allah. Allah As-Samad. Wala yakhshad dawair. Allah Ta'ala tidak khawatir dengan perputaran massa. Enggak. Ya'lam wathaqilal jibal. Allah Ta'ala tahu berapa beratnya pegunungan. Wa makayilal bihar. Allah Ta'ala tahu berapa banyak takaran air lautan. Wa adada qatril amtar. Allah Ta'ala tahu berapa banyak tetesan air hujan. Wa adada waraqil asjar. Allah Ta'ala tahu berapa banyak lembaran-lembaran dedaunan. Wala yuar minhu sama'un sama'a. Satu lapis langit tidak bisa menutup benda di baliknya daripada dengan Allah. Wala ardun arda. Satu lapis bumi tidak bisa menutup, menyembunyikan yang di baliknya daripada dengan Allah. Wala bahrum ma fi qa'rih. Tidak pula dalamnya palung di lautan bisa menyembunyikan apa yang tersembunyi di bawahnya. Wala jabal ma fi wa'rih. Begitu tebalnya pegunungan, ada goa di dalamnya, apa yang tersembunyi di dalamnya tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Bagaimana kita merasakan kelezatan, kenikmatan tatkala nama Allah disebut. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tatkala nama Allah disebut, bergetar hati. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman lebih cinta pada Allah Ta'ala. Bagaimana ini ada hadir dalam hati kita, ada dalam diri kita. Sebab kita yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi karunia kenal dakwah, pernah berkorban dalam dakwah, ada sedikit pengorbanan dalam dakwah, kita ada niat menyampaikan dakwah. Apa yang kita dakwahkan? Hanya 3 saja. Kata para ulama, hanya 3 saja materi dakwah kita dan dakwah seluruh anbiya alaihi wassalatu wassalam. Memalingkan hati dari makhluk pada Khaliq, dari mal pada amal, dari dunia ke akhirat. Itu saja. Bahkan ulama katakan dakwah di luar itu bukan dakwah lagi. Dakwah di luar itu bukan dakwah anbiya, bukan dakwah sahabat, bukan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu aja yang didakwahkan. Hebatnya Allah, besarnya Allah, supaya pengaruh makhluk hilang dari hati. Hebatnya amal, supaya pengaruh mal hilang dari hati. Hebatnya akhirat, supaya hebatnya dunia, gemerlapnya dunia keluar dari hati. Maka awal perbaikan umat ini adalah dengan yakin. Yakin yang lurus, yakin pada Allah Subhanahu wa taala, yakin pada amal, yakin akhirat. Itu kesimpulan dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Yakin pada Allah, pada amal, pada akhirat. Dan itu yang kita dakwahkan. Sementara dalam bahasa Arab, al-adim la yu'ti. Orang yang enggak punya enggak bisa ngasih. Kita belum merasakan cinta pada Allah. Gimana kita akan berbagi cinta pada Allah? Akan mengajak orang cinta pada Allah. Sementara rasa itu belum ada dalam hati kita. Bayangkan pada zaman dulu, namanya Qais, yang kemudian disebut Majnun itu. Gimana cintanya pada makhluk, sampai orang-orang pun terpengaruh. Orang-orang mengenang, orang-orang ikut menangis, ikut meratapi, ikut merasa kasihan. Kenapa? Karena dalamnya cintanya. Bukan karena kuatnya fisiknya, bukan karena besarnya badannya, bukan. Karena kuatnya cintanya sampai memengaruhi orang di sekitarnya. Satu ketika dia ini oleh bapaknya dibawa pergi ke Baitullah. Karena udah dinasihatin gak mempan, diobatin gak mempan. Nah, kalau bahasa kita dibawa ke psikiater gak mempan juga. Berbagai cara supaya sembuh gak mempan. Udah kita pergi Baitullah aja. Saya mau doa di multazam nanti, biar kamu sembuh, kata bapaknya. Maka di sana buat tenda di Mina. Karena belum waktunya haji, nunggu. Subhanallah. Ternyata tenda sebelahnya itu punya orang Badui. Punya anak namanya Laila juga. Dia nggak tahu. Suatu ketika bapaknya Laila, tetangganya tadi manggil anaknya, Laila. Bergetar hatinya, pingsan seketika. Allah. Loh, itu cinta pada makhluk bisa begitu gitu. Makanya kita melatih, sehingga termasuk kelebihan para masyayikh kita. Maulana Ilmu Hasan rahimahullah, beliau yang masya Allah gudangnya mufti, ustadznya ulama. Itu salah satu kelebihan beliau apa? Orang itu asalkan cerita tentang Allah, beliau dengarkan. Gak mau peduli ini yang ngomong siapa, yang sebut zakarah siapa, yang biar siapa, asalkan cerita tentang Allah sudah duduk mendengarkan. Kenapa? Merasakan kenikmatan ada nama Allah disebut di situ. Waktu kami di Pakistan, di sana umat sudah terbiasa, dibiasakan sehari dakwah berapa? 25. Kita udah berapa kali? Loh, kita udah disebut udama, udah pernah ke Pakistan mungkin berkali-kali. Karena itu yang kita belajar. Satu ketika ada satu orang, hari itu sudah dakwah 24 kali. Kurang satu. Maka dia celupkan kanan kiri, ya Allah, udah malam gak bisa tidur karena kurang satu. Kita sudah seperti itu ya. Allah. Akhirnya keliling, ini Hirosa sudah, ini sudah. Ya Allah, kurang satu. Ini gimana ini? Subhanallah. Tahu-tahu keluar dari kamar. Siapa? Maulana Jamsyid rahimahullah. Masyayikh kita keluar dari kamar. Ini masya Allah, ini gimana ini? Mau dakwah, mau Jamsyid. Gak didakwain, gak ada orang lagi. Wah, gimana ini, masya Allah. Bismillah. Akhirnya datang. Assalamualaikum Maulana Sam. Waalaikumsalam. Ada apa?
Saya mau setoran pelajaran. Oh iya, silakan. Langsung duduk mendengarkan. Allah sehutahi Allah kibur si kucing huta Allah kuasa Allah. Oh ditargi mulai jam situ. Dengerin dia, masya Allah. Dengerin. Kenapa? Karena yang diceritakan adalah Allah. Nggak melihat ini orang baru, mana sih nggak ada? Masa ya ditargi? Oh nggak ada begitu. Dalam dakwah nggak ada begitu. Apalagi orang baru bicara dakwah. Udah yang lain aja, udah orang lama yang lain. Emang kalau orang lama udah nggak perlu mendengar Allah. Kita so berhajat, Pak. Misal kita tuh masih jauh, baru latihan. Orang lama itu kan sebutan orang gitu, nggak tahu di depan Allah sudah orang lama apa belum. Benar ya Allah. Maka kita jangan tertipu. Dengan label jangan tertipu. Wih, Qudamah, masya Allah. Saya boleh masuk. Saya kan Qudamah. Ya itu kan di depan tim taskil Qudamah. Di depan istiqbal Qudamah. Di depan Allah. Wallahu alam kita ini siapa gitu. Jangan depan istri. Kita ini masih latihan, baru latihan. Masih training, baru daftar istilahnya. Daftar pada Allah supaya diterima. Sudah diterima belum? Nggak tahu. Sekelas Maulana Ilyas rahimahullah saja, beliau ketakutan, khawatir kalau berkembangnya dakwah begitu besar, itu dah istidraj dari Allah Ta'ala. Nangis beliau. Orang ngasih tahu, bukan, nggak mempan. Terakhir datang Mufti Syafi'i rahimahullah. Datang. Beliau udah sakit parah. Kelihatan Maulana Ilyas nangis. Kenapa? Saya khawatir ini istidraj. Bukan istidraj. Kok kau tahu? Mufti tahu itu dari mana? Saya sudah mempelajari cerita orang-orang yang kena istidraj. Semuanya nggak pernah merasa bahwa dia kena istidraj. Kalau engkau sadar bahwa mengkhawatirkan istidraj, pasti ini bukan istidraj. Kata beliau, masya Allah, jazakumullah. Baru saya tenang. Jadi khawatir itu bukan dibuat-buat, Pak. Bukan dibuat-buat gitu. Kan ada orang buat-buat itu, doakan saya ini lemah, masya Allah, banyak dosa. Tapi dalam hati itu nggak tahu, ini udah korban jalan kali 15 kali ini. Kan bisa aja orang ngomong gitu, saya ini lemah, banyak dosa, masya Allah. Satu halaqah paling lemah ini saya, masya Allah. Tapi di mulut doang, hatinya, kalau nggak ada saya, halaqah jebol ini. Begitu musyawarah nggak dipilih, orang lama masa nggak dingin asal gimana sih ini? Jadi kita ini masih PR panjang, Mbak. PR kita masih lama, masih panjang. Nah, kita ingin dakwah kita pertama dari makhluk pada Khaliq. Gimana hati kita berisi kebesaran Allah, cinta pada Allah, ta'aluk dengan Allah. Kita kan masih jauh. Tadi gambaran cinta pada makhluk sebenarnya kayak gitu. Maka bapaknya kesel, dibawa ke Multazam, doa, ya Allah sembuhkan ini Qais ini, sembuhkan Majnun ini, sembuhkan dia. Maka dia pun doa di Multazam, ya Allah kabulkan seluruh doa-doa ayahku kecuali doanya untuk kesembuhanku, jangan kau kabulkan ya Allah. Sembuhkan semua penyakitku kecuali penyakit cintaku pada Laila, jangan pernah sembuhkan. Gimana coba? Astagfirullah. Pulang di jalan-jalan dimaki-maki, Pak. Tuh lihat si Majnun, tuh lihat si gila itu, gara-gara Laila gak jadi begini. Apa katanya? Ajdul malamata fi hawaki ladidatan hubban lidzikri falyalumni luwamu. Aku merasakan kelezatan tatkala ada orang mencaci maki aku. Kenapa? Hubban lidzikriki, karena ada namamu disebut di situ. Falyalumni luwamu. Silakan yang mau memaki saya, silakan sebanyak-banyaknya asalkan nama Laila disebut di situ. Loh, itu orang cinta pada makhluk bisa begitu. Kapan kita cinta pada Allah bisa begitu?
Loh, bayangin Mbak, betapa masih palsunya cinta kita. Ya? Betapa masih palsunya cinta kita. Diujinya kapan? Di antaranya waktu jalur umum ya. Waktu apa? Jalur umum. Siapa mutakalim? Angkat tangan setengah Pak. Siap Mir, siap. Siap langsung tarik lagi. Biar gak ditunjuk. Ini padahal mau cerita tentang Allah. Mau mengajak pada Allah, tangan diangkat aja masih berat. Istiqbal, insya Allah Mir. Wah, paling depan itu istiqbal tuh. Yakin, insya Allah siap. Begitu mutakalim, tangan sembunyi semua. Khawatir, padahal ini adalah mau bercerita tentang Allah. Dulu, sebelum fitnah digital ini, terutama bapak-bapak yang sebelum tahun 2000-an, terutama sebelum handphone ada itu, betapa kita merasakan kenikmatan. Begitu duduk di angkot, langsung assalamualaikum, kenalan, langsung mulai dakwah. Nunggu antrian, langsung assalamualaikum, saya langsung dakwah. Duduk di bis, salam kanan kirinya, langsung dakwah. Duduk di pesawat, salam langsung dakwah. Duduk langsung dakwah. Hari ini gimana? Gimana hari ini? Duh, Masya Allah, betapa menyedihkannya. Jangankan yang lagi makomi, begitu menyedihkannya yang lagi intikoli pun kadang keluar dari masjid keberatan. Amir mau nyari untuk khusus itu pada nggak ada, mojok nggak tahu pada gimana itu. Loh, kalau mojoknya megang tasbih, alhamdulillah. Kalau megang barang kotak berupa mushaf, alhamdulillah. Ini kan yang dipegang barang lain itu, yang bukan mendekatkan pada Allah, tapi nggak tahu membawa pada siapa. Ini posisi sedang intikoli, nggak kebayang di makominya gimana. Maka sangat tidak mengherankan di makomi keluar dari masjid takut, ke tetangganya udah takut, ngomong takut, ikhtilat nggak berani. Dan waktu keluarnya aja nggak berani ikhtilat lagi udah. Tawaran khususi begitu menyakitkan. Tawaran jadi mutakalim seperti gunung. Setelah sholat ditawari itu ada berapa orang? Diikhtilatin, ya dia aja Mir, cocok Mir, dia Mir, ini mojok. Alhamdulillah di sini nggak ada, alhamdulillah. Saya lagi pada bayan, dengerin doanya. Nggak tahu setelah ini, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Rahimahullah. Kita ingin cerita tentang Allah. Sampai dulu ada satu orang ikut 3 hari, maka ditarget kita untuk masukkan kebesaran Allah tiap hari coba latihan dakwah 25 majelis. Kata dia, cuma 25 kali cukup itu. Ya ini latihannya. Saya ini sales jamu, kata dia. Saya ini sales jamu. Briefing kami tiap pagi sebelum keluar menyebar ke seluruh alam untuk jual jamu ini, kami disuruh ngomong, jamu ini manjur, obat ini manjur setiap mau berangkat 250 kali. Supaya kami bisa meyakinkan orang. Loh, ini kita 25 majelis, beratnya setengah mati. Sampai jamaah Pakistan tuh heran dengan pola kita. Saya nggak ngerti orang Indonesia cara berpikirnya tuh gimana. Lagi keluar di satu masjid, itu rumah sekitar masjid belum disentuh, khususnya 3 kilo, 10 kilo. Kalau pinjam motor tempatan sampai nginep. Nah, terus ngapain keluarnya di sini? Udah keluar di sana aja sekalian. Itu rata-rata jamaah Pakistan sampai di Ancol komplain mereka, kami nggak tahu. Di bawah khusus itu, wah, Masya Allah, 5 kilo, 10 kilo, kadang sampai nginep-nginep, sampai lapar, sampai kedinginan. Mungkin itu yang dia maksud mujahadah.
Loh, sampai orang Pakistan, yaitu guru kita dalam dakwah, itu bingung lihat kita. Nggak tahu yang benar kita apa mereka. Dan itu masjid di sekitarnya 4-5 rumah, diketuk aja belum. Itu udah izin khususi 3 km pinjam motor. Nggak tahu setelah itu di sana ngapain lagi, nggak pulang-pulang. Pulang, Masya Allah, Alhamdulillah. Nggak tahu alhamdulillahnya apa. Pokoknya kelihatan lama aja nggak pulang-pulang ke masjid itu. Udah mujahadah itu kayaknya. Tuh, kita ini dakwah punya guru. Gurunya aja bingung. Lalu terus kita dakwahnya entah siapa sebenarnya gitu. Itu kan Masya Allah sampai mewanti-wanti, di mana kalian keluar tawajuh di situ gitu. Tawajuh di situ. Allah alam itu tuh tipuan setan apa-apa yang deket-deket dilewatin. Ngajel lompat ke tempat yang Masya Allah pokoknya. Andai kan ada Apollo gitu, mungkin roket juga pinjam untuk pinjam ke